kami datang ke KPK untuk melakukan konsultasi dan alhamdulillah tadi kami sudah mencatat banyak sekali harapan dan masukan-masukan dari pimpinan KPK yang pada dasarnya tujuan kami ini mengelola kegiatan sosial dalam konteks good governance. Tadi banyak diberikan masukan mengenai pengelolaan data yang lebih baik, yang lebih akurat, karena program pengentasan kemiskinan yang merupakan core dari kegiatan sosial ini. Ada jaminan jika orang dihukum mati hari ini, lalu besok berhenti korupsi. Berapa banyak pelaku tindak pidana narkoba, narkotika dihukum mati, ternyata narkotiknya semakin besar. Tadi pagi kami ingin sampaikan dulu, tepatnya Minggu tanggal 6 Desember 2020, dini hari kurang lebih 02.50 telah menyerahkan diri ke hadapan penyidik KPK. Pertama, idenya bagus. Oke, kebijakannya bagus. Lalu kita caci karena merasa ada ketakutan. Tidak demikian. Bahwa ketua KPK memberikan warning bahwa ini bisa dihukum mati, tentu harus membuat jelas seharusnya pejabat-pejabat yang berada dalam tempur kekuasaan. Tetapi ini tidak menimbulkan jerah, tidak menimbulkan efek apapun. Kalau diterapkan pasal 2 ayat 2, tentu konstruksi hukumnya akan berubah. Apakah ini bisa membuat jerah? Itu kembali kepada individunya, kembali suatu kesadaran. Jadi intinya Anda nggak setuju dengan Ebenezer. Jadi kalau kita menerapkan hukuman mati kepada seseorang, maka terputuslah perbuatan itu. Apa yang melatar belakang perbuatan itu. Kedua, kita melebihi dari keputusan hukuman Tuhan terhadap orang yang melakukan perbuatan itu. Jadi saya berharap bahwa KPK dengan konsisten menerapkan pasal itu dalam mengawalnya, sehingga ada keputusan hukum yang pasti, lalu mencari sumbernya. Kenapa korupsi terus berkembang, KPK terus menangkap orang? Kenapa? Karena semakin banyak orang yang ditangkap, semakin banyak perbuatan yang terjadi. Itulah realitas kita hari ini. Investigasi korupsi Bansos, Pemret Majalah Tempo. Verifikasi sudah dijalankan. Pemimpin redaksi Majalah Tempo, Wahyu Diatmika, mengatakan laporan Majalah Tempo edisi 21 Desember tentang korupsi bantuan sosial atau Bansos sudah menerapkan disiplin verifikasi yang ketat. Ia menyayangkan adanya sentimen yang menyebut bahwa laporan tersebut tendensius menyerang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gibran, putra Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan laporan ini berawal dari sejumlah pengusaha yang menjadi korban pemerasan dari staf Kementerian Sosial. Dari situ tim redaksi Tempo kemudian menelusuri siapa staf yang dimaksud dan apa kaitannya dengan Menteri Sosial Juliari Batubara. Yang dengan Menteri Sosial yang menjadi tersangka penerima suap Bansos oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari sana Wahyu mengatakan muncul berbagai informasi termasuk nama Gibran maupun politikus PDIP Puan Maharani. Redaksi Tempo pun kemudian memeriksa kebenaran informasi tersebut. Jadi keliru kalau ada pihak yang mencoba membangun narasi kalau laporan itu didasari oleh kebencian terhadap keluarga presiden, terhadap Gibran, lalu terhadap PDI Perjuangan. Sama sekali tidak. Begitulah kata Wahyu. Ia pun mengatakan redaksi telah mencoba mengkonfirmasi temuan tersebut kepada Gibran. Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Sritex, perusahaan yang disebut direkomendasikan Gibran untuk membuat goodie bag Bansos. Namun Wahyu mengatakan hingga batas tenggat, mereka tak juga merespon upaya konfirmasi tersebut. Pelajaran dan permintaan konfirmasi sudah kami tulis. Pengejaran dan permintaan konfirmasi sudah kami tulis. Ditunggu betul sampai menit-menit terakhir, tapi karena tak ada jawaban kami tetap turunkan. Karena berdasarkan kode etik, sepanjang ada upaya untuk meminta konfirmasi, sebuah laporan tetap bisa diturunkan berdasarkan verifikasi atas fakta yang ditemukan. Apalagi Wahyu mengatakan Tempo menganggap fakta yang dimuat dalam laporan tersebut sudah terverifikasi secara jurnalistik. Pasalnya laporan berdasar pada lebih dari satu sumber dan sudah cukup keterangan untuk menjadi landasan pembuatannya dalam laporan yang diterbitkan. Wahyu mengatakan yang perlu dipahami adalah tugas pers yang bebas adalah sebagai alat untuk menjaga akuntabilitas pemerintah.
Mereka bertugas sebagai anjing penjaga. Sementara itu, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan tidak pernah terlibat dalam urusan bantuan sosial atau bansos COVID-19. Gibran meminta semua pihak untuk mengkonfirmasi pada PT Sritex dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau mau korupsi kok baru sekarang, nggak dulu-dulu? Saya nggak pernah seperti itu. Begitulah ujarnya. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto membantah pemberitaan tersebut. Tuduhan tak berdasar. Saya sebagai Ketua Pemenangan Pemilu buktikan, jangan tuduhan tak berdasar. Begitulah jelasnya. Head of Corporate Communication PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Joy Citra Dewi mengatakan pihaknya mendapatkan pesanan goodie bag bantuan sosial dari Kementerian Sosial tidak berasal dari rekomendasi anak Presiden Jokowi atau Joko Widodo. Wali Kota Surakarta terpilih Gibran Rakabuming. Head of Corporate Communication PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Joy Citra Dewi mengatakan pihaknya mendapatkan pesanan goodie bag bantuan sosial dari Kementerian Sosial tidak berasal dari rekomendasi anak Presiden Jokowi, Wali Kota Surakarta terpilih Gibran Rakabuming Raka. KPK pastikan dalami dugaan keterlibatan Puan Maharani dalam kasus suap bansos. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan bakal mendalami setiap informasi terkait kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat Menteri Sosial nonaktif Juliari Peter Batubara. Termasuk informasi soal adanya keterlibatan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dalam kasus ini. Juliari diduga pernah menyerahkan uang miliaran rupiah saat bertemu dengan salah satu anggota staf Puan di Jawa Tengah pada November lalu. Segala informasi dari media dan masyarakat tentu akan dikonfirmasi kepada para saksi-saksi yang akan diperiksa tim penyidik KPK ya. Kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi pada Senin kemarin. KPK sebelumnya memastikan akan menelusuri setiap aliran dana dari kasus suap pengadaan bansos ini, termasuk jika terdapat aliran dana ke PDIP atau pihak lainnya. Diketahui, Juliari merupakan Wakil Bendahara Umum PDIP, sementara Puan adalah Ketua DPP sekaligus anak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Di dalam beberapa perkara ini, kita tidak melihat latar belakang politiknya, bahwa dia adalah ketum parpol, iya faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia misalnya ada di situ, misalnya ini kan nanti digali akan lebih lanjut ya, digali lebih dalam pemeriksaan saksi-saksi. Kata Ali. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Juliari Peter Batubara serta dua pejabat pembuat komitmen atau PPK Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap. KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Hari Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap. Juliari bersama Adi dan Matius diduga menerima suap senilai sekitar 17 miliar rupiah dari Ardian dan Hari selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Dan demikian juga dengan saudara AW juga telah menyerahkan diri kepada penyidik KPK pada hari Minggu 6 Desember 2020 jam 09.00 WIB. Terkait dengan itu, maka penyidik KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan. Maka pada hari ini kami menyampaikan informasi tersebut, khususnya terkait dengan penahanan tersangka JPB, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan AW, salah satu PPK pada proyek pengadaan bantuan sosial tahun 2020 di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam perkara, saya garis bawahi, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Setelah penyidik KPK melaksanakan kegiatan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi
dan pengumpulan alat bukti, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan lain-lain, maka penyidik KPK menyimpulkan bahwa terhadap saudara YPB dan AW patut juga telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, dan untuk itu, untuk kepentingan penyidikan, maka KPK telah melakukan penahanan kepada 2 orang tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020. Atas nama pertama, JPB, dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Kedua, AW ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Jakarta Pusat.